podcast semua, balik lagi di Ngobras, ngobrol asik santai. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama seorang pegawai swalayan. Gak usah lama-lama, langsung saja kita sapa bintang tamu kita hari ini. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan namanya dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Wiladatul Wahidah. Saya bekerja di Swalayan Aneka Jaya Demak. Swalayan yang agak besar itu ya Kak ya? Iya. Ini kalau boleh tahu biasanya dipanggilnya siapa? Biasanya dipanggil Wile. Wila, enggak Wila. Boleh. Boleh. Boleh, Wila boleh. Ini manggilnya Kak apa Mbak? Lebih enaknya? Terserah deh. Oh, terserah saya. Senyamannya aja. Mbak Wila ini kalau boleh tahu mulai kerja di Swalayan itu tahun berapa? Tahun 2020. Iya, 2020. Itu lulus sekolah langsung ke Swalayan apa enggak? Tidak. Saya sebelum di Swalayan itu bekerja di toko stand S2. Setelah Ya. itu di stand S2 saya bekerja selama 1 bulan. Setelah itu dapat tawaran admin dari kakak saya sepupu. Ya. Jadi saya ambil, tapi tempatnya jauh, tapi ya nggak apa-apa. Buat pengalaman baru ya. Oh, demi apa ini? Demi pengalaman apa demi uang? Demi pengalaman dulu. Oh, demi pengalaman. Karena uangnya sedikit. Oh, iya iya. Setelah kurang lebihnya 10 bulan ada COVID. Ya. Setelah itu saya di PHK. Di PHK dikeluarkan. Yes, dikeluarkan. Setelah itu saya menganggur di rumah. Waduh, pernah menganggur juga ternyata. Menganggur di rumah, istirahat sebentar dan mencarilah pekerjaan. Dapat di mana? Dapat di Swalayan. Dan Oh, belum sampai. Oh, masih panjang. Masih panjang. Lanjut. Setelah itu, setelah cari, lamar sini, lamar sana, lamar sini, lamar sana. Saya pernah bekerja di pabrik itu, walet. Ya, Tapi cuma sebentar walet. aja. Iya, burung walet. Cuma sebentar aja. Setelah itu saya terjun di pabrik juga, pabrik tekstil. Pabrik tekstil. Iya, itu pabrik baju lebih tepatnya. Iya. Itu juga cuma sebentar, mungkin kurang lebihnya hanya 2 bulan sampai 3 bulan. Setelah itu, setelah di PHK dari sana, nggak mungkin kan kita nganggur di rumah. Setelah itu saya cari lagi, walaupun dalam keadaan COVID pasti sulit ya cari pekerjaan. Setelah itu saya belajar menjahit di BLK Demak. Kursus, itu kursus. Ya, itu balai latihan kerja ada di Demak. Setelah itu saya bukan langsung terjun ke pabrik, tapi saya ke Aneka Jaya karena adanya loker di situ. Oh gitu. Iya. Jadi sampai sekarang. Oh jadi itu karena ada loker ya, agak niat ke situ. Oh iya. Oh nggak ada niat. loker. Tapi ya juga adanya sedikit nggak apa-apa. Mbaknya ini lulusan apa? SMK apa SMA? Saya lulusan SMK. Nah kan lulusan SMK tuh udah dibekali ilmu-ilmu kejuruan gitu ya, ilmu kerja ya. Yeah. Nah itu rencananya dulu habis SMK tuh kemana? Rencananya habis SMK kuliah. Nggak kerja? Enggak. Saya rencana habis SMK itu kuliah karena saya nggak mau bekerja dulu. Pengennya kuliah sama sambil kerja. Tapi saya gitu. ambil kuliah, pengennya yang kuliah full. Bukan kuliah. Setiap hari berangkat gitu? Bukan kuliah yang kerja. Apa sih? Iya, kayak kuliah berapa hari, terus berapa harinya kerja. Kenapa nggak mau kuliah itu? Nggak mau ambil itu? Mungkin kurang maksimal ya menurut saya ya. Gitu aja sih. Kalau boleh tahu nih, dari semua pengalaman kerja Mbaknya tadi, kerja yang paling enak tuh di mana? Kerja yang paling enak, sebenarnya nggak ada yang paling enak sih. Mungkin yang paling enak bangun usaha sendiri ya. Iya, kalau itu iya. Soalnya kita jadi bosnya, jadi enak itu. Iya, kan gitu. Cuma yang paling enak pastinya ya lumayan enak berarti di Aneka Jaya ya. Karena di situ mungkin untuk gaji ya lumayan dan juga kerjanya nggak terlalu dituntut untuk mengejar target seperti di pabrik kan seperti itu. Kalau di Aneka kan kita hanya melayani customer dengan baik, dengan sopan, dengan bahasa tutur yang baik. Kalau di Swalayan tuh kakak mbaknya sebagai apa di sana? Oh,
Saya sebagai pramuniaga, Ya. sebagai pramuniaga itu kurang lebih 2 tahun. Heeh. Nah, 2 tahun aku khusus di pramuniaga dan setelahnya itu nyambi sama kasir. Jadi itu kalau di swalayan tuh ada tugas masing-masing. Iya pasti per departemen itu masing-masing. Itu juga ada manajer masing-masing. Kalau manajer satu, yang masing-masing Oh. itu supervisor. Oh gitu. Yes. Kalau kan itu ada, kalau di swalayan Aneka Jaya kan pasti ada food, ada makanan sama ada Yeah. makanan, ada pakaian sama mainan. Yeah. Itu kasirnya sama apa beda? Kasirnya beda-beda. Tapi ada yang seumpama dia kasir makanan terus dia jadi ke atas pernah ada. Kayak jadi kasir di pakaian, kasir mainan ada. Tantangan terbesar kerja di swalayan itu apa, Kak? Tantangannya itu harus berhadapan dengan seseorang beberapa karakter karena kita harus menyesuaikan ya. Ya. Misal kita lagi kurang mood banget, Iya. kita ada di perasaan yang pengen marah tapi kita harus tetap tersenyum Iya. dengan customer gitu. Pernah, banyak pernah. Pernah, pasti pernah. Semua pasti pernah. Terus cara itu yang buat mbaknya marah tuh, yang buat mbaknya emosi tuh gara-gara customernya apa temennya? Bukan, itu mungkin karena kayak masalah pribadi seperti Oh, itu. iya, Kan ikut. ya bad mood, kita Iya. bad mood Kak. Iya. Nah, ya, untuk tetap tersenyum kan harus dipaksakan toh. Iya. Kan gitu. Kalau sama customer juga bisa marah tapi nggak boleh diluapkan. Oh, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Terus kalau mbaknya udah kayak mangkel banget, udah kesel banget tuh sama customer, gimana cara ngadepin customernya tuh? Ya diem aja deh. Diem aja? Iya, kalau nggak gitu masa dimarah-marahin. Ayo, enggak, maksudnya Pulang dong gimana? customernya. Maksudnya tuh dibilangin gimana biar customernya seneng apa gimana? Enggak, tetap natural aja, tetap kita jawab dengan senyum, layani dengan baik seperti itu, biar kembali lagi ke Aneka Jaya. Oh, jadi di situ utama tuh biar kembali lagi ya customernya Iya, ya. karena kan swalayan itu bukan hanya bukan hanya menjual barang, tapi kita juga menjual jasa. Oh, Kayak itu. iya. Begitu. Walaupun harga murah tapi kita nggak ramah, tetap customer bisa kembali. Oh iya. Seperti itu. Terus tapi ada nggak sih Mbak temen Mbak yang waktu udah kesel banget sama customer sampai dia marah-marah sama customer? Pernah. Ada. Ada. Dan itu pasti dapat tegur dari atasan, nggak mungkin enggak. Itu pasti. Tapi dia dikeluarin nggak? Enggak. Nggak. Kalau mungkin baru SP1 nggak dikeluarin. Kalau misal udah SP3 mungkin langsung dikeluarin. Oh. Tapi ada yang dikeluarin. Ada. Pernah. Mungkin pertamanya itu nggak dikeluarin dulu, mungkin dipindah divisi, nanti baru lihat perkembangannya gitu seperti apa, baru dikeluarin. Kan di Demak ini kan lagi ada marak-maraknya itu ya Mbak, swalayan baru. Ya. Nah itu ada nggak sih perbedaannya antara setelah ada Gori sama sebelum Gori, ada nggak perbedaannya? Kurang lebihnya sedikit pasti ada perbedaan ya, karena Iya. itu tempatnya deket banget sama Aneka Jaya, itu pasti ada. Cuma kita tetap konsisten, Aneka tetap konsisten untuk tetap buka, kita tetap harga murah, pelayanan tetap harus bagus. Kita hanya berusaha aja, karena itu kita ada yang mengatur. Iya, iya. Perbedaan paling kerasanya tuh apa? Maksudnya? Perbedaan kan tadi setelah ada Gori sama sebelum ada Gori paling terasa di para pegawai itu apa? Ya pasti customernya kan pasti lebih sedikit, mungkin mengurang lah kan, karena ada di satu daerah ada 2 swalayan, pasti customer kan bisa memilih lebih mana kan gitu. Pasti awal-awal ngaruh banget, karena kan customer mungkin kepo ya, jadi seperti apa kan gitu. Pasti ada perbedaan pasti. Setiap swalayan pasti ada perbedaan. Cuma kita tetap membangun branding untuk swalayan Aneka Jaya Demak itu seperti apa? Murah, lengkap dan berhadiah. Oh gitu. Yes. Waktu mbaknya jadi pramuniaga, itu pernah nemu barang rusak? Kalau barang rusak itu sering, pasti ya sering. Kalau maksudnya barang rusak gimana?
Ya rusak, entah sobek. Kalau mbaknya ini bagian apa? Saya bagian pramuniaga fashion. Itu maksudnya tuh yang bajunya tuh ada yang sobek, apa ada yang kotor gitu kan? Iya, pernah. Terus kalau kayak gitu? Kalau misal rusaknya bisa diperbaiki, itu mungkin kita mencoba untuk perbaiki dulu. Kalau misalnya nggak bisa, kita ambil opsi di diskon. Kalau misalnya customernya mau di diskon, misal di diskon masih nggak mau bisa, berarti itu barangnya dijual murah. Oh gitu. Kalau waktu kan mbaknya dulu pramuniaga, terus kan sekarang sama kasir. Pernah nggak ngalami selisih waktu pembayaran tuh pernah? Pasti pernah. Semua kasir pasti pernah mengalami pengalaman seperti itu. Minus di akhir dari rekapan kita. Iya. Terus kalau seumpama ada customer yang mau ganti, kok tuker barang itu boleh nggak? Kalau untuk di fashion itu boleh, cuma untuk yang khusus bahan selain kaos dan rayak rajut. Kalau misal bahan kaos itu nggak bisa. Dan itu maksimal 2 hari dengan jangan lupa pakai struk. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak bisa kalau bahan kaos? Kalau bahan kaos pasti molor. Kalau udah dicoba di rumah, nanti misalnya kecil kalau besaran, pasti kan itu molor. Jadi nggak aman untuk dijual kembali. Kan biasanya kan ada tuh ya mbak, orang-orang jahat yang ngambil tanpa bayar itu kan ada ya. Itu pernah nggak sih kejadian di swalayan Anek Jaya? Dan pastinya banyak ya. Yang ketahuan pun juga sering, ya enggak juga banyak pastinya. Dan itu konsekuensi untuk ambil mengganti 10 kali lipat dari harga jual. Wah, kok mahal banget? Iya, pernah ada? Pernah. Itu ketangkep? Iya. Dia juga bayar 10 kali lipat? Iya, bayar. Kalau nggak bisa bayar? Harus bayar. Berarti kalau nggak bisa bayar mungkin nanti ke jalur hukum. Oh gitu? Iya. Maksudnya langsung ke hukum? Iya, harus jalur hukum. Jadi maling yang ketangkep tuh pasti bayar semua? Iya, pasti bayar semua. Paling banyak tuh berapa sih? Berapa? Nominalnya? Iya, nominalnya. Kalau untuk nominalnya sih kita nggak tahu ya. Cuma itu pernah ada sampai 10 piece barang. Iya. Itu pakaian anak, pakaian cowok, sama pakaian cewek. Jadi satu tas belanja Anek Jaya. Itu jadinya waktu itu malingnya ketangkep? Tangkap. Terus dia bayar 10 kali lipatnya? Mungkin. Karena yang nyidang kan buat saya, yang nyidang kan pasti keamanan dari Aneka, itu pastinya satpam. Itu pekerjaan satpam. Saya hanya melayani dengan baik. Ya, melayani dengan baik. Tugas seorang kasir dan pramuniaga gitu, melayani dengan baik. Sama. Itu kalau pramuniaga di baju tadi di fashion itu per apa sih? Per bajunya beda. Maksudnya kan untuk anak sendiri, untuk dewasa sendiri itu ada yang jaga masing-masing. Iya. Kalau kasirnya satu apa beda-beda? Kalau untuk kasir, kalau di Demak 2 harusnya beda ya. Kayak pakaian anak cewek sama anak cowok itu beda. Jadi nanti pakaian anak cewek sama cewek dewasa itu kasirnya satu. Nanti kalau pakaian anak cowok sama cowok dewasa itu kasirnya juga satu. Yang untuk brand-brand nanti sendiri. Cuma kalau untuk membayar jadi satu itu juga bisa. Karena sekarang yang buka itu satu aja karena kita kekurangan personil karyawan. Jadi kalau saya setelah lulus ke situ boleh ya? Silakan. Ini kan Aneka Jaya buka cabang baru. Mbaknya di Aneka Jaya itu udah dari yang lama apa yang lagi di baru itu? Saya masuknya pemindahan mutasi dari Demak 1 ke Demak 2. Kalau Aneka Jaya baru itu kita menyebutnya ke Demak 1. Demak 1 untuk cabang yang lama, Demak 2 untuk cabang yang baru. Saya dimutasi dari Demak 1. Demak 1 saya juga sebagai pramuniaga fashion. Saya dimutasi ke Demak 2 juga sebagai pramuniaga fashion. Dan saya memulai menjadi kasir di Demak 2 kurang lebihnya pas itu dapat 1 tahun saya baru terjun ke kasir. Itu mbaknya berapa tahun di Aneka Jaya kok lama banget ya? Kurang lebihnya kalau Demak 1 dan Demak 2 jadi satu kurang lebihnya 5 tahun. Lama juga ternyata. Ya, lumayan karena waktu di Demak 1 juga pernah ada kejadian itu Kak, kemalingan. Ya, pasti ada. Waktu di situ juga banyak pernah itu dengar.
Itu mbaknya dengar-dengar apa emang lihat dari CCTV? Kalau CCTV ya lihat pasti keamanan. Kita cuma ya dengar lah dari teman kan gitu. Di antara ada nggak sih perbedaan antara 51 sama 52? Perbedaannya di yang signifikan itu ada di tempatnya yang 52 lebih besar dan kelihatan emang lebih mewah. Tapi kalau untuk kenyamanan dulunya sama nyamannya ya pasti. Nah, gitu. Untuk perbedaannya mungkin di tempat aja sih. Kalau manajemen kita masih sama, manajer kita masih sama. Kalau untuk karyawannya mungkin ada beberapa yang beda karena yang mutasi juga ada. Pergantian shiftnya antara Demak 1 dan Demak 2 itu contohnya seperti parkir. Parkir itu bisa di Demak 2 misal seminggu, nanti pindah ke Demak 1 seminggu, seperti itu. Itu khusus parkir? Iya. Kalau peran niaga kasir itu enggak? Tetap. Kenapa nggak dibuat kayak gitu juga? Bingung. Siapa yang bingung? Ya kita nih tahu sih bingung. Pramuniaga ini tahu yang bingung kan kita harus menguasai produk-produk yang kita jual. Kalau misal produknya di Demak 2 itu nanti kan di Demak 1 pasti beda. Karena jualnya kan pasti kayak yang lakukan beda kan gitu. Kan pokoknya kan juga beda. Oh ya. Kalau kan di Demak 2 itu kan ada itu ya Mbak Kak, tempat makannya ya. Tempat makan ya. Apa itu namanya apa? Ya. Itu juga itu asli dari pemiliknya apa orang lain cuma numpang di situ? Oh, itu orang lain. Orang lain menyewa tempat di Aneka Jaya. Oh, jadinya itu enggak pemilik Aneka Jaya sendiri. Jadi pegawainya juga yang nyari beda. Beda. Enggak dari karyawan Aneka Jaya nyari buat itu enggak? Enggak. Oh, udah beda. Kalau boleh tahu nih mbaknya kan kerja di swalayan, itu shiftnya apa aja? Kalau shiftnya kita ada 3, kita shift pagi, berangkat jam 8 nyampe jam 4, untuk jam shift siang itu jam 1 nyampe jam 9. Tapi khusus Sabtu Minggu kita yang pagi jam 8 sampai jam 4 sama, kalau yang siang setengah 2 sampai setengah 10, itu khusus Sabtu Minggu aja. Dan itu ada shift yang namanya PS. Kita berangkat pagi, pulang jam setengah 2, setelah itu kita berangkat lagi setengah 7, nanti pulang setengah 10. Itu khusus shift kalau nggak salah satu di Sabtu atau Minggu. Itu setiap Sabtu atau Minggu? Salah satu aja. Iya, maksudnya setiap Sabtu dan Minggu aja. Kalau selain hari itu nggak ada? Selain hari itu kita hanya pagi. Itu liburnya berapa kali? Liburnya 1 minggu sekali. Harinya ditentuin nggak? Harinya ditentuin dari sana, tapi kita kalau misal mau tukar apa mau minta libur juga bisa. Tapi itu maksudnya harinya tuh hari Senin libur, bener-bener libur semua apa liburnya beda-beda? Oh, beda-beda. Kita liburnya bergantian sama rekan kerja saya itu bergantian. Kayak gitu. Nanti siapa ya jaga toko? Ya siapa tahu miliknya langsung yang jaga toko. Nggak mungkin lah. Kalau boleh tahu nih mbaknya ada nggak sih pekerjaan sampingan buat itu ngisi waktu luang waktu habis swalayan? Ada. Apa? Itu dulu kan sempat belajar menjahit di BLK ya. Karena ibu saya punya jahit ya, sampingan saya adalah menjahit di rumah. Itu jahitnya udah dari lama apa baru? Kalau untuk menjahit kurang lebihnya berjalan 2 tahun. Jadi udah 2 tahun kemarin berjalan. Terus caranya mbaknya bagi waktu gimana? Apa nggak tabrakan itu? Enggak. Kalau misal saya masuk pagi berarti menjahitnya saya malam. Kalau misal saya masuk siang berarti menjahitnya pagi. Seperti itu. Itu jahitnya itu borongan apa cuma mbaknya ambil peramak aja? Oh, saya itu jahit borongan, peramak juga boleh. Oh, berarti menerima peramak juga. Iya. Tapi lebih fokus ke borongan. Bisa aja sih. Oh, ya berarti kalau buat gamis bisa nggak? Kalau buat gamis itu beraninya saya buat diri sendiri dulu aja, karena kalau untuk orang lain takut dikomen. Kakak, mbaknya ini orangnya gebetan ya? Gebetan, oh iyalah. Sering buat kreasi gitu?
Buat baju apa kain nganggur dibuat apa gitu sering. Ya lumayan sering. Itu ambil barengannya tuh dari mana, Mbak? Itu dari teman saya, Kenalan di asli kenalan di real life apa di sosmed? real life. Oh, asli real life kenalnya. Itu dikenalin sama temenku juga. Oh, jadi Mbak punya teman, terus temennya punya teman gitu. Itu barengannya biasanya itu datangnya setiap seminggu sekali apa setiap hari datang? Itu beda-beda. Kita nunggu konfirmasi dari sana. Misalnya kalau bahannya datang, kita dihubungin nanti saya ambil. Kalau misal untuk jatahnya kumpul, saya pasti juga kumpul sesuai itu sesuai tanggal dari sananya. Oh, berarti itu enggak setiap minggu datang itu enggak? Ya pasti sih, kan karena kadang barangnya agak sepi, kadang rame. Kalau rame ya datang, terus kalau sepi aja. Itu barangnya tuh apa? Itu celana. Saya seringnya celana sih. Pernah ada baju? Baju udah pernah, celana aja. Oh. Apa sih alasan Mbak Wila ini ambil kerja sampingan juga? Kenapa nggak fokus di swalayan aja? Karena jam kerjanya kan hanya 8 jam kerja. Saya di rumah ada beberapa jam ya itu. Karena nggak mungkin saya mengisi waktu luang saya hanya scroll TikTok atau nggak Instagram. Nah, saya itu belajar lagi menjahit karena dulu pernah belajar, itu harus dimanfaatkan skill-skillnya. Siapa tahu nanti di akhir itu jadi desainer. Jadi jalan sukses. Oh gitu. Yeah. Pernah, tapi ada niatan buat buka usaha jahit ya? Pernah. Ada niatan. Setelah fokus ke jahit lagi, akhirnya ada terbesit untuk buka jahitan. Oh, toko baju. Buat baju sendiri berarti. Yeah. Biasanya kalau barengan tuh Mbak Wila ambil berapa? Itu udah diikat satu-satu apa emang kita boleh ngambil sesuka hati kita? Kalau itu sih sebenarnya harusnya bisa mengambil sesuai hati ya. Cuma kan mungkin dari sananya udah tahu kinerja saya seperti apa, jadi dari sana bisanya ditentukan sih. Kamu segini ya. Tapi pernah minta kayak aku segini aja Mbak? Pernah. Karena kan menyesuaikan jam kerja juga sama Aneka Jaya. Oh, jadi itu mbaknya udah tahu kalau mbaknya. Jadi mengambilnya sesuai jam kerja Aneka. Kalau misal emang jam Anekanya nggak bisa, mungkin aku bisa libur dulu nggak apa-apa di kerja sampingan. Itu yang barengan ikut Mbak di situ banyak yang barengan di situ semua ibu, hanya saya. Oh, mbaknya itu Selacang ya? Yes. Karena semuanya ibu-ibu, itu sekitar 7 orang. Banyak juga ya. Iya. Itu kalau boleh tahu barengannya atau ambil di mana? Beda-beda apa emang di satu bos? Itu beda bos. Kadang ada beberapa bos, tapi kita hanya pakai biasanya fokusnya ke satu aja. Untuk yang satunya itu sampingan, kalau yang satu udah nggak ada job. Itu kalau kerja sampingan mbaknya itu kalau jahit itu nunggu mood apa enggak, apa kayak dipaksa harus maksa diri? Ya enggak dong, masa menunggu mood. Ya kan bisa jadi. Kan karena saya udah mengambil tanggung jawab untuk ambil sampingan, saya juga harus tanggung jawab dalam mengerjakannya gitu. Dalam membagi waktunya itu harus bisa, karena itu resiko dari keputusan yang saya ambil seperti itu. Pernah nggak sih Mbak Wila tuh kepepet, bener-bener kepepet kan antara waktu shift di swalayan tabrakan sama banyaknya barang-barangan? Pernah nggak kepepet? Mungkin enggak ke shift sih, tapi lebih ke jadwal dadakan dari teman saya aja. bukan dari anekanya, tapi tetap saya usahakan untuk tetap bekerja di swalayan, dan untuk di sampingan mungkin sedikit mengorbankan waktu istirahat saya. Mbaknya pernah tidur sampai malam banget? Iya, pernah. Jam berapa? Paling malam tuh jam berapa? Paling malamnya itu nyampe jam 2.
Pernah. Iya. Jam 2 pagi. Terus paginya banyak kerja di swalayan. Iya. Waduh. Terus ngasih barang-barangan tadi ke bosnya gimana? Itu Waktu sekalian apa? waktu berangkat kerja. Oh, searah. Iya. Waktu jahit malam-malam itu pernah nggak sih mbaknya tuh ngantuk banget terus sampai tangannya kena jarum apa kena gunting itu pernah? Pernah, pastinya pernah. Apalagi karena saya ceroboh ya orangnya. Oh. Kena jarum itu pasti bolak-balik itu jadi saya. Oh, itu jadi udah hal biasa. Iya, itu hal biasa. Kalau di aneka saya pernah. Dan mereka juga pernah. Kenapa? Itu mungkin kayak apa ya, kan itu ada penser buat sulasi. Iya. Nah itu mungkin karena itu nanti Lah, bisa. terus kalau di aneka pantur buat apa, kan itu nggak ada. Masa bajunya disolasi kan nggak mungkin ya. Itu kan ada bajunya yang pakai itu dibungkus Apa? plastik. Oh, Isolasi. panser buat itu. Yes. Saya kira kalau lagi capek, bener-bener capek tapi barengannya banyak tuh mbaknya lebih milih istirahat apa lanjut di barengan, maksa diri? Itu semua bisa diprediksi ya. Kalau saya itu memprediksi dulu, kalau misal untuk waktunya ngumpul masih bisa, mungkin itu aku istirahat dulu. Tapi kalau misal nggak bisa, mungkin aku paksa sedikit. Jadi mengorbankan waktu tidur itu emang resiko dari keputusan yang saya ambil. Kalau di kan teman-teman swalayan Mbak Wila tahu kalau Mbak Wila punya kerja sampingan? Itu nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Maksudnya nggak tahu tuh teman-temannya nggak tahu apa Mbak Wila nggak tahu? Teman-temannya ya nggak tahu. Oh, Karena teman-temannya saya nggak emang tahu. nggak pernah cerita kalau saya di rumah ada kerja sampingan. Oh, nggak ada yang datang ke rumah? Yang tahu itu satu teman deketku. Oh. Dua mungkin ya, teman deketku mas dua ya. Teman deketku ada dua. Tapi ada nggak pegawai swalayan lain yang juga punya kerja sampingan? Ya mungkin banyak, tapi cuma saya ya yang nggak tahu ya. Ada temanku itu ada yang penjual donat juga ada. Itu dia buat sendiri? Iya, donatnya buat sendiri. Jadi kalau pegawai swalayan punya kerja sampingan tuh udah biasa ya mungkin ya? Iya, karena kan itu nggak mungkin dong kita hanya mengutamakan di kerja utama aja, karena untuk keadaan itu kan sewaktu-waktu mungkin kita ada perlu untuk dikeluarkan dari sana, kan kita di rumah udah ada pekerjaan, kita keluar dari sana kita juga masih ada penghasilan kan, seperti itu. Harus mengasah skill. Menurut mbaknya tuh kerja sampingan ini tuh bisa lebih besar kan? Mungkin kalau saya belajarnya lebih banyak lagi atau banyak mengambil ilmu-ilmu lagi mungkin bisa. Itu kan tergantung saya. Mau mengusahakan untuk lebih besar lagi atau tidak kan itu tergantung saya. Tapi mungkin kalau di prediksi mungkin bisa ya. Iya. Terakhir pesan Mbak Wila untuk penonton yang juga ingin punya kerja sampingan tuh gimana? Pesannya untuk yang kerja di pabrik aja atau di instansi tertentu aja, kita bisa untuk mempunyai kerja sampingan karena kita nggak tahu kita sampai kerja utama itu sampai kapan. Dan kerja sampingan adalah untuk menambah ilmu dan menambah penghasilan. Oke. Terima kasih untuk Mbak Wila karena udah luangin waktunya sebentar untuk kesini. Yeah. Dan terima kasih untuk penonton yang sudah meluangkan waktunya juga untuk menonton. Dari cerita sederhana tapi penuh makna, kita jadi tahu kalau kerja sampingan bukan cuma soal uang, tapi juga soal pengalaman, pembelajaran, dan bahkan mimpi di masa depan. Aku Tia Tulamiah, pamit dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.